Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akana Eka Launa dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan resumen pelajaran usul fikih, mata kuliah usul fikih dengan tema sumber-sumber hukum Islam guna memenuhi tugas usul fikih. Sumber dalam bahasa Arab itu disebut masadir atau tempat yang darinya itu digali sesuatu. Dalam kajian usul fikih dikenal istilah masadir al-ahkam al-syariah yang artinya rujukan utama dalam menetapkan hukum syara'. Di sisi lain juga ulama itu membuat klasifikasi sumber hukum menjadi dua jenis. Yang pertama itu dalil munsyi, yang kedua dalil muzhir. Dalil munsyi itu dikategorikan ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau dalil muzhir, kategori ini adalah ijma', qiyas, istihsan, istislah, dan istishab. Al-Quran adalah perkataan Allah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Membacanya adalah ibadah. Jadi kalau membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama atau sumber hukum syariat. Mengerjakan sesuatu dengan menggunakan apa yang dikeluarkan dari Al-Quran dan itu tidak menyimpang atau menentang ataupun membandingkan Al-Quran dengan dalil kecuali belum keluar hukumnya yang Al-Quran itu ditetapkan dengan jalan yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran mukjizat yang kekal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kalam Allah, tidak ada kebatilannya. Al-Quran juga menjadi hujah atau alasan dasar dalam agama, sumber utama atau pedoman hidup. Fungsinya Al-Quran itu sebagai petunjuk umat manusia. Hadis adalah penuturan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama bayan tafsir, kedua bayan takrir, dan yang ketiga bayan tasyri'. Ijma' itu secara bahasa itu sepakat atau kesepakatan, sedangkan secara istilah itu kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Fungsi ijma' itu ada tiga. Yang pertama, meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad. Yang kedua, menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda. Yang ketiga, menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan hadis. Qiyas itu ada pengertian ada dua. Yang pertama bahasa, yang kedua istilah. Yang bahasa itu menghitung atau mengukur. Yang istilah mempertemukan perkara hukum yang tidak ada nasnya. Rukun qiyas itu ada 4, asal, furu', hukum asal, dan ilah. Istislah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci atau khusus, tapi didukung oleh makna sejumlah nas. Istishab secara etimologi membandingkan sesuatu dan mendekatkannya dalam kajian metode ijtihad. Istishab memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.